Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan. Bersama saya, Stefani Patricia. Dan saya, Aprilia Putri. Pemirsa, kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi sindikat pengedar uang palsu 11 miliar di Indramayu, Jawa Barat yang dibongkar polisi. Polisi menyita pecahan ratusan ribu rupiah dan dolar Amerika. Sindikat pengedar uang palsu di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat dibongkar polisi. Kejadian berawal saat polisi patroli dan mencurigai 2 tersangka. Total ada 4 tersangka yang ditangkap polisi. Dari tangan para tersangka, uang palsu lebih dari 11 miliar disita. Selain uang palsu dalam bentuk rupiah, polisi juga menyita uang palsu mata uang Kanada, dolar Amerika, dan dolar Singapura. Rencananya akan sama dilaksanakan peredaran di Indramayu dengan modus-modus yang tentunya diakui oleh mereka. Motifnya apa sih Pak, ini Pak pelaku Pak untuk? Sementara motif masih kita dalami. Para tersangka diancam pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak 100 miliar rupiah. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Seorang pria di Tasikmalaya ditangkap polisi karena terlibat penipuan emas imitasi. Pelaku berdalih tidak memiliki uang untuk kembali ke Bekasi setelah mudik ke Tasikmalaya. Habis di pengembangan. NY pasrah saat digiring petugas ke Mapolsekta Cihideng. Warga Bekasi ini menipu dengan meletakkan emas imitasi di dekat korbannya. Pelaku memberitahu korban bahwa ada emas yang jatuh lalu mengajak korban menjualnya dengan hasil penjualan yang akan dibagi 2. Selanjutnya pelaku mengaku pada korban memiliki uang di ATM sebagai dana talang penjualan emas. Namun pelaku meminta telepon genggam korban sebagai jaminan sebelum transfer dilakukan. Telepon milik korban dibawa kabur pelaku. Pelaku nekat beraksi karena tidak memiliki uang untuk kembali ke Bekasi setelah mudik ke rumah orang tuanya di Tasikmalaya. Pulang kampung nggak ada ongkos Pak. Terus di Bekasi juga saya ada banyak kreditan gitu kan Pak. Itu awalnya gimana kepikiran melakukan kejahatan? Dulu saya di Bekasi pernah dikerjain juga uang sama dompet sama barang-barang. Terus kebetulan saya kan kemarin nengokin di sini ke orang tua puasa, pas mau pulang ke sini juga nggak ada ongkos, tiba-tiba keingetan seperti itu gitu Pak. Dari tangan NY, petugas mengamankan 5 kalung emas imitasi serta 5 telepon genggam. Pelaku dijerat pasal 378 dan 372 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Pemirsa, makam trio Fauki Firdaus, pemuda yang meninggal usai disuntik vaksin AstraZeneca, dibongkar pagi tadi. Jenazahnya akan diautopsi untuk memastikan penyebab kematian. Kedatangan mobil jenazah serta penggali makam membuat isak tangis ibunda trio Fauki Firdaus tak terbendung. Makam putranya terpaksa dibongkar untuk kepentingan autopsi. Keluarga berharap proses autopsi ini dapat mengungkap penyebab kematian trio yang sebelumnya diduga meninggal setelah menjalani vaksinasi COVID-19 AstraZeneca. Jenazah trio kemudian dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo setelah menjalani proses identifikasi oleh petugas. Sampai saat ini masih teguh berkata bahwa ini murni karena vaksin. Kenapa kami punya analisa seperti itu? Yang pertama adalah tidak ada riwayat penyakit sebelumnya. Setelah autopsi kami harapkan juga ada transparansi dari pihak RSCM, Komnas KIPI, dan pihak-pihak terkait ya. Terutama Kemenkes. Kemenkes yang selalu bilang vaksin AstraZeneca ini aman gitu. Sebelumnya trio Fauki Firdaus meninggal dunia usai mengalami sakit kepala, demam tinggi hingga kejang. Keluarga menyatakan pemuda berusia 22 tahun ini
dalam kondisi sehat sebelum menjalani suntik vaksin COVID-19 AstraZeneca di Gelora Bung Karno Senayan 5 Mei lalu. Sempat dibawa ke rumah sakit, trio mengembuskan nafas terakhirnya sehari setelah vaksinasi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Seberapa yakin keluarga bahwa korban meninggal akibat vaksin AstraZeneca? Sudah bersama kami kakak almarhum trio Fakih Firdaus, Sabihis Fatun Fikih. Selamat sore Mas Fikih, sebelumnya kami turut berduka atas meninggalnya adik Anda. Ya Mas Fikih, seperti apa kronologi? Sore. Ya, terima kasih keluarga. Benarkah setelah adik Anda divaksin AstraZeneca, adik Anda mengalami sejumlah gejala seperti demam, kemudian juga sempat kejang hingga akhirnya dilarikan ke rumah sakit? Jadi kronologinya dia pulang sore hari dan dia sebenarnya yang sering dikeluhkan oleh almarhum itu adalah sakit kepala yang berlebihan ya, sebenarnya seperti itu. Diiringi oleh demam tinggi dan linu sekujur tubuhnya. Seperti itu yang sering almarhum itu keluhkan. Jadi keluhan di kepala itu yang paling sering dikeluhkan oleh almarhum. Lebih dari 3 kali mungkin dikeluhkan pada saat sore hari Rabu sore saat pulang vaksin, lalu malam hari sekitar jam 12 malam, dan pagi hari sekitar jam sahur dan jam 10 pagi. Seperti itu keluhan yang dia rasakan, sakit kepala yang hebat, demam tinggi, dan juga linu pada sekujur tubuhnya. Tulang-tulangnya terasa ingin lepas seperti itu sebenarnya. Baik, ketika mengalami gejala seperti itu, apakah langsung menghubungi dokter yang tersedia di form vaksin? Jadi saya terangkan lagi dalam kesempatan kali ini bahwa almarhum tidak pernah bercerita tentang nomor yang dimaksud dan juga tidak ada kertas yang dimaksud tersebut. Baik. Sampai saat kematian almarhum dan sampai saat ini pun kami tidak pernah menemukan kertas yang dimaksud. Baik, apakah sebelumnya adik Anda memiliki penyakit bawaan? Tidak ada. Kondisi almarhum sebelumnya tuh sehat walafiat ya, segar, bugar. Dia menjalani aktivitasnya dengan riang, dengan seperti biasanya lah, tanpa gangguan penyakit apapun. Kemudian dibawa ke rumah sakit, tindakan apa yang diberikan kepada adik Anda? Jadi saat dibawa ke rumah sakit itu belum dilakukan tindakan apa-apa ya, karena sempat dianjurkan oleh pihak RSIA Astanugraha itu untuk ke rumah sakit yang lebih besar. Dan itu terjadi penundaan sekitar 10-15 menit kurang lebih. Dan lalu saat ada dokter umum yang datang dan memeriksa, gimana? Diagnosa sementara dari rumah sakit tersebut apa? Dead on arrival aja jadinya, karena belum sempat diperiksa. Saat diperiksa sudah dalam kondisi meninggal dunia. Baik, Mas Fikih, selain adik Anda, apakah ada anggota keluarga Anda yang lain yang ikut menjalani suntik vaksin AstraZeneca? Oh, belum ada, karena program vaksin yang dilakukan oleh adik saya itu adalah program dari tempat dia bekerja ya. Baik, setelah dinyatakan meninggal dunia, apakah ada keterangan resmi dari pihak terkait atau dari pihak penyelenggara program vaksin AstraZeneca? Saat kematian di Kamis siang tersebut, kami langsung menghubungi beberapa pihak. Salah satunya adalah kami diberikan oleh pihak tempat adik kami bekerja itu nomor Komnas KIPI ya. Ada 2 nomor yang dicoba kami hubungi, namun tidak diangkat ya waktu pada saat itu. Namun beberapa selang kemudian ada salah satu dokter bernama Dr. Titis yang kemudian berkomunikasi via WA dengan adik saya Vika, dan di situ ditanyakan oleh Vika vaksin apa yang digunakan, dan dia menjawab bahwa vaksin yang digunakan adalah AstraZeneca, seperti itu. Baik. Dan kami melaporkan bahwa setelah disuntik vaksin Rabu, adik kamu meninggal kurang dari 24 jam, tepatnya pada Kamis siang sekitar 12.30.
Baik, Mas Vicky, apa kemudian harapan keluarga dengan dilakukannya otopsi terhadap jenazah adik Anda? Harapan keluarga kami mendapat penjelasan sejelas-jelasnya ya atas kematian adik kami yang singkat ini gitu loh. Karena keluarga meyakini sampai saat ini bahwa pemicunya adalah vaksin, di mana didasari oleh karena tidak ada riwayat sakit keras yang diderita oleh almarhum adik saya gitu loh. Bagaimana tanggapan dari orang tua Anda, Mas Vicky, sejauh ini? Sejauh ini keluarga masih dengan keputusan yang sama ya, dengan asumsi yang sama bahwa kami berasumsi ini adalah meninggal pemicunya adalah vaksin AstraZeneca tersebut. Karena waktunya sangat singkat gitu loh, dan almarhum tidak memiliki riwayat penyakit keras gitu loh. Baik. Jadi pihak keluarga pun berpendapat yang sama dengan saya gitu loh. Dari program vaksin yang adik Anda ikuti begitu, apakah ada orang lain atau pihak lain yang juga mengalami hal yang sama seperti adik Anda? Jadi adik saya divaksin itu pada saat itu karena program dari tempat dia bekerja, dari PT Pegadaian. Adik saya termasuk salah satu karyawan outsourcing di sana. Itu pada Rabu itu dia jalan berdua dengan temannya dari kantor itu. Dan temannya itu mengalami gejala yang sama. Namun temannya sampai saat ini masih sehat memang gitu loh. Karena asumsi kami adalah mungkin kondisi fisik pada saat itu berbeda kan setiap orang seperti itu. Mas Vicky, kami ingin konfirmasi kembali, vaksin yang dijalani adik Anda ini didapat dari program negara atau dari perusahaan atau dari mana? Jadi adik saya ini kan bekerja di PT Pegadaian sebagai karyawan outsourcing. Jadi pada saat waktu di GBK itu adalah program di mana setiap karyawan perusahaan BUMN harus vaksinasi di sana ya pada saat itu. Selain adik Anda, ada anggota keluarga yang sudah menjalani vaksin mungkin di tempat yang berbeda? Belum ada. Dengan adanya kejadian ini, seperti Belum apa ada. kemudian Saya tanggapan sendiri pun keluarga belum. Anda dengan program vaksinasi COVID-19? Kami mendukung sebenarnya program vaksinasi COVID-19 karena memang dari awal program ini disampaikan kepada keluarga dari sekretariat RW dan RT. Kami sangat mendukung, bahkan kami sangat antusias untuk menerima vaksin. Namun setelah kejadian ini kami sedikit mempertanyakan vaksin AstraZeneca. Mungkin kami lebih percaya jenis vaksin yang lain. Baik, Mas Vicky, tentunya kami harapkan ada kejelasan atas kematian dari adik Anda. Terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, puluhan warga dari satu RT di Kelurahan Cilangkap, Jakarta Timur dievakuasi Satgas Penanggulangan COVID-19. Warga yang dievakuasi adalah yang terkonfirmasi positif COVID-19 pasca mudik Lebaran. Petugas gabungan dari Satgas Penanggulangan COVID-19 mendatangi sejumlah rumah warga di RT 3 RW 3, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Satu persatu dari 56 warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 ini dijemput oleh petugas. Sebelum dievakuasi, warga diminta untuk menyiapkan barang bawaan mereka sebagai bekal untuk menjalani isolasi selama beberapa minggu ke depan. Warga dievakuasi menggunakan bus sekolah. Sejumlah kerabat dan keluarga tak dapat menahan kesedihannya saat melihat keluarga mereka dievakuasi petugas. Ya, yang akan diisolasi. Jadi itu terdiri dari 51 dewasa. Nanti wajib untuk melakukan isolasi di Wisma Atlet. 5 lansia akan diisolasi di Rumah Sakit Ciracas. Dan 10 anak-anak, tadi pertimbangan dari tim kesehatan, gugus tugas, tetap isolasi di rumah masing-masing karena orang tuanya negatif semuanya, sudah di-swab.
Sementara itu dari data yang diperoleh pihak kecamatan, jumlah warga di RT 3 RW 3 Kelurahan Cilangkap yang terkonfirmasi positif COVID-19 hingga Minggu pagi bertambah menjadi 104 orang dari sebelumnya 80 orang. Selain tetap melaksanakan mikro-lockdown, petugas Kecamatan Cipayung juga melakukan penyemprotan disinfektan rutin ke setiap sudut permukiman warga. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.